lagi dengan Nisa di sini di channel Anak Medan di Spanyol. Nah, kali ini kita mau ke Mercado atau tunggu ya. Mercado Municipal. Ya, kalau kita bilang kalau di Medan dibilang pajak ya, kalau di tempat lain dibilang pasar. Ini supermarket no, apa ya, jadi tempatnya seperti ini teman-teman. Ada penjual buah, kita cari ya. Tempat ini nah, kita jalan, penjual buah, sayur, bersih ya teman-teman, bersih, rapi. Tapi sayangnya karena coronavirus jadi banyak yang bangkrut ya. Kita nah biasanya kalau ini yang di sini ini semuanya tuh kualitasnya bagus dan segar gitu ya, maka harganya cukup mahal. Ini hari Senin, jadi kalau ini tempatnya ikan ya, Pescado, ikan. Nah, ini hari Senin teman-teman. Jadi setiap hari Senin tidak ada yang menjual ikan di Spanyol ya. Tidak ada yang menjual ikan. Ada daging. Tapi aku nanti ke luar situ. Nah, itu bisa dilihat nggak? Nah, Carniceria, stasiun Carniceria halal ya. Aku nanti di situ, ke situ karena itu daging halal. Nah, teman-teman, sebelum belanja biasanya aku sarapan dulu ya di situ dengan suamiku. Ikutin terus. Nanti kita mencari daging halal. Gimana sih di Almeria? Thank you. Jadi ini namanya Roquetas de Mar ya, kota ya. Kalau di kota dari kecamatan yang aku tinggal gitu, kota media ya, kota Madia di sini. Jadi di sini ya banyak sekali orang Maroko, orang Afrika, pokoknya Maroko Afrika juga ya. Jadi orang Afrika, imigran dari Afrika itu banyak yang tinggal sini karena mereka kadang-kadang sampai berenang, sampai naik boat gitu kan, untuk bisa singgah kemari untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka gitu. Bukan karena di sana mereka nggak bisa bekerja ya, tapi karena mungkin mereka berpikir kan dekat gitu ya, kenapa nggak memperbaiki ekonomi aja gitu dengan kesini gitu. Jadi banyak yang gracias. Jadi banyaklah sampai ada yang mati loh untuk nyebrang laut gitu, mati kedinginan gitu ya. Aku nggak bisa berpikir loh apa yang mereka pikirkan, sampai ada yang bawa anak, ada yang hamil nyebrang ke sini, imigran dan itu sampai ada yang kayak dicalokan gitu, pakai
kayak dicalokkan. Jadi orang Maroko itu pakai kayak agen gitu kan, bilang kau bayar aku sekian, nanti aku seberangkan kau ke ke Spanyol. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau beruntung bisa nyampe, kalau enggak ya banyak yang meninggal juga ya. Nah kenapa mereka mau? Karena di Spanyol, ketika mereka udah sampai di Spanyol, mereka semua mendapat semua fasilitas di Spanyol ini. Jadi mereka dapat rumah gratis dari pemerintah Spanyol. Ya kayak ini ya lah ya, kayak asrama itu ya. Tapi walaupun mereka nggak punya apa namanya papel karinya kayak di papel dokumen. Walaupun mereka nggak punya dokumen, mereka tetap bisa hidup di sini, dan lambat laun mereka bisa jadi kaya karena ya itu tadi kan, mengirim uang ke keluarganya, karena kan beda ya pendapatan di sini dengan di sana, gitu. Jauh lebih besar di sini daripada di sana, sehingga mereka jadi warga negara sini. Dan setelah menjadi warga negara sini, mereka mengajak keluarganya untuk tinggal di sini dan hidup di sini, teman-teman. Oke deh teman-teman, kita lanjutin lagi nanti ya. Sekarang aku sarapan dulu. Nantikan terus videonya. Check it out. Teman-teman, sarapan ya. Enak. Kalau nggak suka keju ya mungkin nggak. Keju ini teman-teman rasanya itu kayak tahu yang belum digoreng ya. Ini ada tomat, terus aku cuman ini ya aguacate, namanya pokat, maaf ya teman-teman lupa. Jadi ada pokat, keju. Nah kita taburin asete oliva, minyak zaitun, dan sal ya, garam. Oke deh, kita santap. Bismillah. Ini rotinya dibakar dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nisa di sini. Jadi kita udah siap sarapan ya teman-teman. Nah ini adalah park di Spanyol ini banyak sekali park, apa sih namanya dalam bahasa Indonesia, taman ya. Jadi di Spanyol ini banyak sekali taman ya teman-teman. Nah tadi aku sarapannya di situ teman-teman. Nah banyak sekali ya orang, seperti yang aku bilang teman-teman, dan aku nggak bosan bilangnya karena orang Spanyol suka makan di restoran ya, untuk bisa bercengkrama dengan teman-temannya loh gitu. Di sana itu, nah yang tadi barusan lewat itu adalah orang Maroko ya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali orang Maroko ya, bisa dibilang populasinya kebanyakan mereka Maroko, Afrika seperti itu ya. Orang Rumania. Dan di sini dari rumahku sekitar 30 menit ya. Kami mau ke ATM dulu karena mau belanja kalau di toko daging halal ini harus cash. Kita nyebrang ya. Harus cash gitu. Nah, di sini sekitar 30 menit ya dari rumahku. Di sini ada masjid. Di sini masjid.
Jadi kalau misalnya, tapi sayang ya karena COVID ini tutup, masjidnya ditutup ya, nggak boleh. Mudah-mudahan nanti, ini kan udah mau Ramadan nih, mudah-mudahan nanti buka ya. Ini busnya teman-teman. Nah itu kantor polisinya. Nah ini apa namanya ya, paseo itu tempat kalau orang tempat jalan lah ya untuk hangout. Beginilah suasana kota di Roketas, Denmark. Sebenarnya dekat rumahku sekitar 5 menitan kalau naik mobil ya. Ada juga sih daging halal, tapi nggak lengkap. Nggak lengkap teman-teman. Jadi aku kemari karena udah langganan lama banget ya, udah bertahun-tahun. Dan harganya murah. Orangnya juga ramah. Terus kalau aku zakat gitu kan, bayar zakat itu aku nitipnya sama beliau yang punya toko itu. Karena kan dia orang Maroko dan di sini nggak banyak tukang minta-minta. Jadi kalau mau zakat itu aku nggak tahu mau kemana gitu, karena kita kalau sembarangan gitu kan ngasih sedekah marah orang, karena orang nggak suka kita kasih sedekah. Emang aku serendah itu gitu, tapi kan kita mau zakat ya, kita mau berbuat baik. Nah itulah bedanya ya kalau di sini gitu teman-teman. Jadi mereka merasa direndahkan kalau kita ngasih duit gitu. Makanya kalau misalnya kita sama anak-anak, jangan kasih duit, marah nanti orang tuanya teman-teman. Jadi ya kasih hadiah kayak permainan gitu, itu pun kita harus minta izin sama orang tuanya gitu loh. Jadi cerita zakat nih teman-teman, aku kemarin itu ya udah kasih aja zakat ke beliau, ke yang punya daging halal itu. Nanti dia yang akan menyebarkan zakat itu, karena dia kan tahu siapa-siapa aja yang maafnya kurang mampu ya. Ya aku kan lagian di sini kan banyak ya orang Maroko yang kurang mampu di sini ya, jauh dari rumahku gitu. Terus aku sempat apa ya, bingung gitu, galau juga ya, nanti kalau aku mati gimana gitu ya. Kalau ya kita kan nggak tahu di mana kita mati, kapan kita mati ya kan teman-teman. Jadi ya persiapkan aja gitu. Kalau di Indonesia kan enak dikubur, kalau di sini susah teman-teman. Kalau di sini gracias, kalau di sini kita harus bayar banyak lah, berjuta-juta untuk bisa dikubur, karena kebanyakan dibakar, apa namanya, fermentasi, dibakar jadi abu. Aku nggak mau lah ya kan. Jadi aku tanya sama yang tukang jualan daging itu, ternyata bagaimana sih orang muslim tinggal di sini dan bagaimana sih meninggalnya gitu ya. Ternyata nanti kan di sini ada masjid kan, nanti disolatkan di sini, terus dimakamkannya di provinsi lain ya, dekat dengan provinsi Almeria, namanya Malaga. Nanti aku buat di mapnya ya. Ini namanya Malaga, dan aku ada di sini di Almeria.
Jadi ya ini provinsi Almeria, ini provinsi Malaga ya. Jadi kalau orang yang meninggal itu dipindahkan kemari ke Malaga. Di Almeria belum ada kuburan muslim ya. Jadi disitulah nanti dikubur, dan di Malaga ini banyak sekali orang-orang perkumpulan orang muslim di situ. Jadi dikuburkan di situ gitu teman-teman. Kita ngelapor, atau keluarga kita ngelapor sama masyarakat mana aja lah yang Maroko di sini, nanti dimandikan, dikafankan gitu sama mereka yang memang itulah profesinya ya kan, mandikan jenazah, nanti disolatkan di sini, terus dibawa dimakamkan di sana gitu teman-teman. Jadi aku semenjak itu udah nggak khawatir lagi gitu. Well, kita nggak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati ya, itu urusan Allah. Kita lanjut ke, sekarang kita udah ambil uang ya, jadi kita sekarang mau belanja ke daging halalnya. Oke. Ini dia teman-teman, karne halalnya. Nah seperti ini. Fokus. Hola. Yo tengo YouTube, entonces grabo. Esa pollo, sí. Sí, todo. ¿Cómo? Tres, está todo. Nah, teman-teman, di sini ada mana ya? Indomie. Jadi aku beli Indominya di sini teman-teman. Ya, harganya cuma 50 sen ya, 50 sen. ¿Cuánto un kilo vaca? Ternera. 4.80, 4,80 euro sekilo ya. Salchicha 6 euros. Que de pollo, que de ternera, igual. Pollo, ¿cuánto? 2,80. 2.80. Sí. Apa namanya? Ayam 2,8 euro. Barato ya, murah. Jadi kita udah siap teman-teman, belanja daging halalnya. Lumayan ya, cukup berat. Nah semua ini cuman nggak sampai 16 euro. Semua yang daging yang aku beli ya, dan ini bisa sampai sebulan. Karena memang ini nggak dekat ya dari rumahku, jadi aku belinya sekali banyak gitu. Kurasa lebih murah daripada Indonesia, kurasa ya, atau sama mungkin ya sih, lebih murah dari Indonesia.